Jalan Malam Part 2. Buat teman-teman yang belum menyaksikan atau belum mendengarkan, silakan cek di channel saya yang dulu. Saya rubah ke channel ini karena channel ini khusus buat saya. Langsung saja tanpa lama-lama saya akan membacakannya. Jalan Malam Part 2 langsung dibacakan oleh penulisnya, yakni Kikuk Boy 24. Ketika sedang mengobrol, mereka semua melihat orang di jalan berwajah pucat dan bermuka datar. Waktu menunjukkan pukul 23.38. Fadil merasa aneh dengan seseorang di jalan itu. Fadil merasa terheran-heran dengan berkata, lu semua lihat, ada yang aneh nggak dari orang yang di sana itu? Lalu si Remi menjawab, emang apa sih yang aneh? Mereka semua bingung dengan apa yang dikatakan Fadil. Tiba-tiba orang itu jalan dan menjatuhkan sebuah dompet. Remi pun menghampiri dan mengambil dompet tersebut. Di dalam dompet tersebut ada sebuah STNK, mobil, KTP, dan SIM orang tersebut. Mereka semua bergegas untuk berusaha mengembalikan dompetnya. Ayo semua kita kembali ke mobil untuk mengembalikan dompet ini ke pemiliknya, kata si Remi. Akhirnya mereka semua kembali ke mobil dan Fadil disuruh bayar. Padahal baru aja gajian, tapi sudah habis kembali uangnya. Remi dan Teti melacak alamat si pemilik dompet. Berhubung di situ ada KTP, kan pasti ada alamat rumahnya. Kemudian mereka melihat sosok wanita yang berbaju biru lagi. Geisha merasa ketakutan dan teriak, teriakan Geisha. Tenangkan dirimu Geisha, jangan sampai kosong pikiranmu, kata si Fadil. Di dalam perjalanan ada kecelakaan antara mobil dan truk yang saling bertabrakan dan memakan korban jiwa. Mereka pun kebingungan untuk memilih jalan yang mana agar bisa menghindari kemacetan. Dan di saat kemacetan, tiba-tiba, woi, itu bukannya bapak yang punya dompet ini, kata Fadil. Fadil menyuruh Romeo untuk berhenti. Kemudian Remi dan Fadil turun untuk menghampiri orang itu. Tapi saat sudah turun, orangnya hilang lagi. Kemacetan pun sudah bisa diatasi. Saat itu ada sekumpulan remaja di tongkrongan. Romeo membuka kaca jendela mobil dan bertanya, "Permisi mas, mau tanya alamat ini di mana ya?" Pertanyaan Romeo kepada remaja itu sambil melihatkan KTP bapak-bapak tersebut. "Oh, ini toh mas. Mas tinggal lurus lalu belok kanan. Di situ mas tempatnya," jawaban dari salah satu remaja yang ada di tongkrongan. Waktu terus berlalu. Mereka pun sudah menemukan desanya orang yang mempunyai dompet itu. Di saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 1.45 malam. Mereka masih nyari di mana tempatnya, tapi belum menemukan. Akhirnya mereka pulang untuk menunggu hari berikutnya. Sampai di rumah Geisha, mereka semua dikagetkan dengan sosok kuntilanak yang duduk di pohon beringin di depan gedung sekolah dekat rumah Geisha. Dengan rasa ketakutan, mereka langsung bergegas masuk ke rumah dan segera tidur. Fadil sangat ketakutan sampai tidak bisa tidur. Kemudian Fadil kebelet pipis, tapi dia tidak berani. Dia membangunkan si Remi untuk menemaninya kencing. Remi, bangun, temenin gua kencing nih, kata Fadil, meminta Remi bangun. Kenapa sih? Takut banget, jawab Remi. Ayolah Rem, aku kebelet nih. Ya udah deh, ayo. Remi mau diajak untuk menemani. Lagian dia juga kebelet pipis. Setelah pipis, kedua orang itu sudah tenang dan kembali ke tempat tidur masing-masing. Hari pun mulai pagi. Mereka semua bersiap untuk kembali mencari alamat bapak-bapak yang aneh kemarin. Semua sudah siap dan mereka pun mulai berangkat. Di pertengahan perjalanan, mereka lapar karena belum sarapan. Mereka mencari tempat makan untuk sarapan.
Setelah menemukan, mereka pun berhenti dan makan dengan nikmat. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Hari pun mulai sore. Entah mereka sudah menemukan tempatnya, tapi mereka merasa ada yang mengikutinya di belakang. Ketika itu ada penduduk lewat, dan si Romeo pun bertanya kepada seorang tersebut, Pak, Bapak tahu alamat ini? Oh, ini mas, rumahnya dekat sini mas, tinggal lurus. Itu kan ada tikungan, ikuti jalannya nanti belok ke kiri. Mas, hari itu nomor 5, jawab dari penduduk yang ditemui. Saat mereka sedang bertanya, si penduduk bingung kenapa mereka menanya alamat itu. Kok mereka mencari alamat itu, ada apa ya? Kata penduduk yang terheran-heran. Mereka semua sudah menemukan alamat rumahnya. Mereka pun turun dari mobil dan menghampiri rumah bapak-bapak tersebut. Pemilik dompet, si Remy, mengetuk pintu. Tok tok tok, suara pintu. Permisi, ada orang di rumah, kata Remy untuk membuka pintu. Tiba-tiba pintu pun terbuka dengan sendirinya. Brak, suara pintu yang terbuka dengan sendirinya. Saat itu mereka kaget karena pintunya terbuka tanpa ada yang membuka. Lalu dari dalam rumah ada 2 orang wanita dan 1 orang pria yang sedang duduk di ruang tamu. 1 orang wanita menghampiri dengan muka datar, wajah pucat seperti sedang sakit. Mbak, apakah benar ini rumahnya Bapak Slamet? Tanya Remy kepada wanita tersebut. Sang wanita itu tidak menjawab apa-apa, hanya menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, ini saya kembalikan dompetnya Bapak Slamet yang kemarin jatuh di depan kafe, ucap Slamet untuk mengembalikan dompet tersebut. Setelah itu, mereka kembali menuju ke mobil dan kembali pulang tanpa sadar dia merasa aneh dengan warga tersebut. Lalu, perjalanan mereka kembali bertemu dengan penduduk tadi yang dimintai tolong untuk menunjukkan arah ke rumah Bapak Slamet. Lalu Romeo berkata, Pak, makasih loh ya sudah ditunjukkan alamatnya. Oh iya mas, sama-sama. Tapi ada apa mas kok ke rumah almarhum Pak Slamet? Astagfirullahaladzim, ucap Romeo kaget. Gesa pun nyaut, jadi Pak Slamet udah meninggal? Iya mbak, Pak Slamet sudah meninggal kemarin karena kecelakaan, jawab si penduduk tersebut. Romeo masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh seorang penduduk tersebut. Remy pun menyaut dari belakang. Jadi aku tadi berdialog dengan orang mati dong. Pak, yang meninggal Pak Slamet saja atau ada wanitanya? Iya mas, Pak Slamet kemarin mengalami kecelakaan, keluarga meninggal semua. Yang wanita ada 2, 1 istrinya, 1 lagi anaknya, jawab si penduduk tersebut. Setelah berbicara banyak tentang mengenai Pak Slamet, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. Sebelum pulang, mereka diamanai oleh penduduk tersebut untuk berdoa ketika dalam perjalanan agar tidak mendapat gangguan dari makhluk lain. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam dan saat perjalanan mereka melihat keluarga Pak Slamet dan mereka diberikan kertas yang bertulis terima kasih dari tetesan darah. Oke, itu adalah cerita kelanjutan dari Jalan Malam. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan.